Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Al-Hajj Arafi Mugni LCMA, pemateri kita pada pagi atau pada hari ini dalam acara pembekalan intensif siswa-siswi akhir KMI tahun 2023 Bright Up dari Generation, serta anak-anak kami semua, putra dan putri siswa-siswi akhir KMI di pondok ini. Puji syukur alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu setelah kemarin kita sama-sama menghadiri acara pembekalan intensif bersama Bapak Pimpinan dengan tema kontribusi organisasi masyarakat di Indonesia terhadap kebangkitan bangsa atau penyebaran dakwah di Indonesia. Maka pada hari ini kita akan membahas tema lain atau dalam dunia lain, yaitu dunia entrepreneurship, dunia kewirausahaan dan dunia bisnis, di mana telah hadir pada pagi hari ini Al-Ustaz Arafi Mugni. Beliau adalah santri, ustaz sekaligus kiai yang juga merupakan bisnismen yang memulai usahanya dari nol kemudian bangkit sampai dengan sekarang. Ustaz tidak akan mengenalkan lebih banyak lagi. Nanti beliau akan memperkenalkan diri beliau sendiri kepada antum dan antuna sekalian pada kesempatan kali ini agar terasa lebih afdal. Dalam pandangan Mbak Husna dan Mbak Bintung sendiri, sebenarnya cinta itu apa sih? Cinta adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuta jadi anggur. Lo sama? Anta Indonesia? Anda juga dari Indonesia? Mengubah sedih jadi riang, mengubah amarah jadi ramah, mengubah musibah jadi muhibah. Itulah cinta. Saya juga mau mengutarakan jawaban dengan puisi seperti Mbak Husna tentang cinta menurut saya. Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta aku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Namanya siapa? Abdul. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan, namun tanpa lidah, cinta ternyata lebih firm. Sementara pengen begitu tergesa-gesa menuliskannya. Dan kalian tahu siapa yang mengatur semua persyutingan selama di Mesir? Inilah orangnya. Kenal dengan Oki Setiana Dewi OSD, ya. Kemudian kenal juga dengan Furkon, Mas Azam dan lain sebagainya. Itulah beliau. Itu kenalan artisnya di HP beliau ini banyak sekali, ya. Itu Ustadz Arafi Mugni inilah yang mengatur semua proses persyutingan. Kalian tahu toko figuran yang lewat-lewat selama syuting di Mesir dibayar berapa? 50.000. Ya. Jadi teman-teman Ustadz waktu itu sayangnya Ustadz nggak. Ya. Kita akan banyak istifadah banyak dari beliau terkait dengan berbagai macam hal. Mungkin sistemnya nanti beliau sharing saja, sharing pengalaman kepada kita, ya. Itu yang ingin kita ambil dari beliau adalah pengalaman beliau seperti apa, bagaimana membangun usahanya, bagaimana beliau bisa survive, dan bagaimana beliau bisa kenal dengan artis-artis dan lain sebagainya. Itu silakan kalian ambil ilmunya dari beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Kiai Al-Hajj Al-Ustaz Abu Nasr Bukhari LCMA, yang terhormat kepada Kiai Al-Hajj Al-Ustaz Arafi Mugni LCMA, yang terhormat kepada siswa-siswi akhir KMI 2023 Bright Up dari Generation. Kembali lagi kepada acara kita pembekalan intensif
siswa-siswi akhir KMI 2023 bersama Break Up Car Generation yang akan mengangkat tema yaitu peluang dan tantangan santri dalam dunia bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break Up Car Generation kok kaget gitu sih? Diulang lagi. Bapak moderator ya Pak? Oke. Terakhir Break Up Car diterangin juga nih Pak Menur. Ini apa aja yang bahasa Inggris? Break Up Car Generation. Ini kayak nih, ya. Mudah-mudahan jadi oleh-oleh. Kalau saya bilang apa-apa semua, alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik bersama Al-Muqaddas. Al-Muqaddas bersama Al-Muqaddas, Allahu Akbar. Oke, kedengarannya kayak anak TK ya? Itu kan kedengaran aja ya. Tapi ini untuk membangkitkan semangat kita, dan juga insya Allah ketika kita menjawab yel-yel ini, kita terhitung dengan zikir kepada Allah, karena ada kalimat alhamdulillah, Allah Akbar. Apa kata tadi? Ya. Bersama Al-Muqaddas. Bersama Al-Muqaddas. Ya Ikhwan gimana? Apa kabar semua? Alhamdulillah betapa muka yang sekaligus insya Allah saling memberikan resep ya, kebaikan di antara kita, dan juga insya Allah dalam kesempatan juga di dalamnya ada yang namanya Salatul Masjid Al-Muqaddas. Belum ada namanya. Dan mudah-mudahan juga agenda pembekalan ya, pembekalan ini yang katanya sampai tanggal 24. Berarti berapa hari itu? Hah? 14 hari ya? Sampai 2 minggu luar biasa. Keluarga dari sini udah jadi pusat dan usaha. Sudah siap diterima masyarakat insya Allah. Yang kok berarti dong, jadi yang lebih malu itu aja di sini. Ketimbang apa sih? Kalau apa pendiam nggak apa-apa. Memang itu salah satu karakternya. Kalau dia yang perempuan kan ada. Ada setuju pada satu. Jadi kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang besar setia di dalam menghidupkan sunnah
sunnahnya dan juga di dalam memperjuangkan ajarannya hingga akhir. Mudah-mudahan seluruh makanya soleh dan solehan. Tapi insya Allah lulus semua, insya Allah. Amin. Setelah lulus ingat masih ada lanjutannya kan? Episode-nya lagi kan? Kalau KCB tadi itu ada 2 episode. Episode pertama di Mesir, episode kedua di Indonesia. Nah, setelah kelulusan ini, episode berikutnya pengabdian ya. Siap semua pengabdian? Kayaknya masih ada nutupin bibirnya deh. Siap semua? Siap. Luar biasa ya. Apalagi melihat hanti-hanti yang ada di depan saya ini. Aura surga itu sudah tercium. Semua kita menjadi ahli surga ini. Dan sebetulnya pengennya sih kita lama-lama di sini gitu ya, mungkin nanti ini nilai waktu tadi ya. Istilahnya kalau orang Betawi bilang tak kenal maka saya, kalau yang hafal tak kenal maka saya hafal, yang ikhwan jawabannya tak kenal maka tahu, itu yang bodoh. Kalau yang hafal memang bawaannya sayangnya saya memang. Jadi kalau antum udah punya istri, kuncinya sakinah mawaddah warahmah itu sayangnya istri, ya. Jadi ini nggak ada awalnya. Ya boleh tahu sedikit ya. Untuk menghilangkan ketegangan ini. Aku pun juga Rofi Mukni. Aslinya saya tahu jadi agak sedikit kerean kalau ngomong ya. Ada yang tahu di sini? Ada. Jadi orang mana ya? Oh, Dermayu yang betul enggak? Pokoknya dari Sabang sampai Merauke cari ya. Papua ada Papua? Saya di sini terasa masih muda. Memang untuk masih muda ya. Kalau dihadiri ini tuan mana nih? Bukan mata tuan mana nih? Jadi asli suku Betawi, alhamdulillah sudah dikaruniai anak masih nih belum off mudah-mudahan masih 5 ya. 5. Mohon doanya dari antum dan antum sekalian. Semoga Allah berikan anugerah tambahan lagi yang karena kita produknya yang 5 produk Solo semua, produk Tero semua, lahir di Tero. Yang produk Indonesia ini belum nih. Kalau antum gitu, bisa dapat laki-laki ketiga, enggak itu. Kalau masih dikasih lagi, nama Allah kan, perempuan lagi, nggak lama pun dikasih lagi. Laki-laki 2, perempuan 4. Jadi
Jadi belajarnya dia pulang kampung karena ada kero kan. Kuliah di Al-Azhar insya Allah. Dan yang kedua baru lulus nih tahun ini juga. Berarti umur ini 17 berapa kan? Ada yang mau lulus ada yang mau. Ada ya? Yang aku ada 18? Ada ya? Nanti suruh kurang. Berarti udah punya KTP ya? Ini? Oh, bikin ya sebelum 2024 jadi ke pemilu. Tapi kan milih kiai gitu. Jadi ngajar disinggung-singgung masalah politik kan nanti kalian akan dapat materi tentang politik juga. Jadi politik jangan dijadikan hobi ya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Politik juga adalah bagian dari Islam sebenarnya. Ini saya tidak bicara tentang politik, saya bicara tentang pembinaannya peluang dan tantangan hati dalam dunia berbayang. Ada yang pernah atau masih menjadi pedagang atau pernah jualan deh dari kecilnya? Jualan apa aja nggak? Bagaimana? Ada yang jualan bunduk, jualan layangan, jualan gopok apa tuh? Yang asinan kalau malam yang kecil aja. Jangan nenek. Yang kan? Tunjuk tangan. Alhamdulillah. Semuanya udah ngikutin sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hei, Masya Allah. Kalau yang ikhwan apa nih kira-kira yang bisa dicontohin? Dagang apaan? Popek. Di mana di sini? Sebelum di sini ada nggak? Ketika masih SD, misalnya dagang bantuin ibu, gitu kan? Ada nggak? Ada ya. Jadi kita selama ini atau yang telah kita lakukan dalam perdagangan ini ternyata itu secara tidak sadar atau belum kita ketahui itu kita udah ngikutin sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Evan Organisasi Cleaning Service IO ya. Dan di antara salah satu timnya itu dari perusahaan kita ini waktu itu salah satu timnya, terutama tim media sama penerjemah ada di samping sebelah kanan saya. Siapa? Tim media ini ya kadang ngumpulin foto-foto, video, terus dibikin video ya. Coba aja lihat di YouTube nanti kalian lihat video tentang Rofi Group atau Rofi Travel. Itu kalian beli di YouTube ya. Mudah-mudahan. Amin. Jadi ini masalah nih. Selanjutnya kuliah. Saya sekolah pendidikan dari SD, MTS, Alia, itu nggak pernah pesantren. Mau masuk pesantren atau pesantren, kagak lulus dulu, lulus SD, dapat ke Darul Najat ya, kagak lulus. Kemudian
masuk MTS. Padahal dijanji itu zaman saya itu tahun 90 ya belum ya? Belum ya? Ya, anak saya juga belum. Ya, saya juga belum nikah. Ya, jadi apa tadi? Muhammad. Saya yakin banget ketika di pondok pesantren dipegang oleh beliau. Ini baru 2 tahun ya kurang lebih ya. Jadi baru 2 tahun nih, 2 tahun ini begini. Bagusnya bagus. Karena itu dukungan juga support dari santri dan santriwati di dalam diharapkan untuk kemajuan kejayaan mahal al-Qadar. Belum ya? Wah, seperti saya enggak gampang-gampang. Karena ada mungkinnya. Kalau bisa yang ketika pakai saya itu di off dulu. Pernah ada di bintang film, pernah jadi ustadznya Hafiz. Jadi Hafiz itu sebelum syuting kita kasih itu sampai segininya, rupiahnya tinggi banget. Jadi bukan sekedar film, hiburan aja, tapi film yang mengandung dakwah, film yang mengandung pembentukan karakter. Jadi kita lihat aja artis-artis KTP itu luar biasa, yang perempuan itu saya baru berjilbab mereka, bahkan sudah jadi ustaz atau S1 di Al-Azhar, dan ternyata kisah pengarang novelnya siapa namanya? Habibur Rahman. Habibur Rahman itu adik kelas, termasuk dekat. Kayaknya dia terinspirasi itu cerita yang tukang tempe yang sekolah sampai 9 tahun tuh ya, dulu 9 tahun dan diikutin. Okay. 9 tahun itu kayaknya terinspirasi sama saya tuh. Jujur. Nanti ada kaitannya dengan bisnis harus jujur. Kayaknya ada terinspirasi dengan saya nih, pas banget 9 tahun saya kuliah selesai di Al-Azhar. Ustadz Abu Nasr sesuai dengan paketnya 3,5 tahun ya, jatuhnya ya. Kalau di Al-Azhar 3,5 tahun, lebih dikit lah, 4 tahun lah kalau. Kalau beliau mumpah, dia juga. Kalau saya udah kenaikan kelasnya ini mangkul atau mangkul lain itu di Al-Azhar tuh udah lulus dari 16 mada lulus. Alhamdulillah banget. Di Sudan kan terkenal tuh agak susah makan enaknya dan mahal-mahal kan. Jadi sebelum di kami satu makan rame-rame buat hadis minimal, buat menangin diri sama menangin teman-teman ada. Alhamdulillah ya. Ustaz Abu Nasr ada komunikasi terus gitu, kasih info-info yang terbaik kan. Insya Allah beliau orangnya baik kok. Bisa doain misalnya saya mau ke Jerman lanjut S3, Masya Allah. Barangkali aja dikasih bekal kan. Ya minimal bekal tausiah, nasihat ya kan, minimal gitu kan. Ya syukur-syukur ada euronya atau dolarnya kan. Amin tuh. Udah diamin ini, tanda setuju tuh. Lanjut. Sebenarnya saya nggak pede, karena saya bisa dibilang nggak pede karena belum termasuk entrepreneur yang dianggap sukses lah secara pribadi saya gitu. Tapi orang lain melihat saya sukses gitu ya, saya aminin aja gitu kan. Dan mungkin mereka waktu itu melihat saya ketika di Mesir, ya kan.
ya mungkin termasuk yang santer bisnis terkenalnya saya itu adalah pertama di mahasiswa di tiketing. Jadi mahasiswa kalau mau beli tiket yang murah, harga pelajar atau tiket pelajar tuh harus melalui 5 mahasiswa Indonesia perwakilan airlines, di antaranya saya. Artinya kalau PP manusia itu adalah yang berguna bagi orang lain. Ya, saya berusaha dari semenjak itu, dari hasil pendapatan jualan tiket, sekitar saya mendapatkan manfaat lah seperti itu. Alhamdulillah dengan seperti itu kita saling berbagi, ternyata bukan bikin kita miskin dan bikin duit kita habis, tapi nambah terus. Alhamdulillah. Jadi kalau ala Nabi, beliau sudah mencontohkan ya, sebelum diangkat sebagai nabi dan sebelum diangkat sebagai rasul, sudah menjadi pedagang, dan minimal beliau mengikuti pamannya ya, pamannya dagang kemari. Kalau kita waktu kecil mungkin bantuin ibu kita yang jualan nasi uduk, yang jualan goreng-gorengan seperti itu kan. Tapi kayaknya di sini nggak ada yang seperti itu ya. Nah, Rasulullah udah awal membala kambing itu juga ya bantu jualan, kemudian dagang ke Syam seperti itu. Ini apa nih? Judul pertama. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu dan menjadikan motivasi kita, urgensi bisnis dalam Islam. Urgensi bisnis dalam Islam. Pentingnya bisnis dalam Islam. Jadi biar kita ini termotivasi. Jadi enggak apa namanya, enggak enak-enakan aja, enggak pengen enakan tinggal dapat duit aja gitu. Tapi harus ada landasannya, ada dasarnya yang memotivasi kita, yang hingga kalau ada landasannya apalagi dari Al-Quran atau hadis, tambah lagi berkahnya, tambah lagi pahalanya kan, kita menjadi seperti itu. Ya, udah tahu kan? Sudah tahu? Hah? Siapa? Ganjar? Hah? Anies ya? Oh. Anies mata atau Anies? Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, amin. Diberikan keistiqomahan, amin. Dan juga dimenangkan, amin. Lihat esensi dari bisnis ini, kita adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah As-Saff dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, kalau bahasa sekarang bisnis ya, bisnis yang akan menyelamatkan kalian tunjikum min adzabin alim, dari azab yang pedih. Kalau udah serius kayak begini, bawaannya ngantuk aja ya. Apa kabar semua? Apa kabar semua?
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, bisnis dalam Islam itu tak luput dari yang namanya akhirat. Harus kita niatkan bisnis kita, pelaku kita itu dengan akhirat, bukan hanya dunia aja. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya zakat profesi, ya kan? Ada zakat tijari. Ya. Ketika dia mendapatkan hasil keuntungan, ya ada zakatnya gitu. Atau kita sedekahkan. Nah inilah yang dimaksud dari hal adil kepada tiga itu. Jadi bisnis yang kita lakukan ini itu selain menyelamatkan kita dari kemiskinan di dunia, tapi menyelamatkan kita dari azab Allah yang mengetahui. Yang ketiga, organisasi amal sahabat Rasulullah. Jadi bukan hanya Rasulullah, tapi sahabat-sahabat yang lain banyak banget ya. Sahabat yang juga mereka menjadi pebisnis yang sukses. Ya di antara contohnya ini ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang luar biasa ya. Dia memiliki peternakan onta itu sampai ribuan. Ya dengan punya usaha bisnis ini dengan izin Allah, ketika Bilal bin Rabah disiksa kan ya, jadi di batu masih ingat ya, akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar, dibeli. Itu bekas hasil bisnis yang beliau punya. Itu salah satu dari manfaat bisnis. Kita bisa berbagi, bisa coba membantu orang lain yang membutuhkan. Kalau hartanya itu ludes sama sekali di Mekah, sampai di Madinah, beliau hanya minta kepada sahabat Ansor, sahabat dari Madinah, udah nggak usah bantu saya dengan uang, cukup ada antarkan saya ke pasar. Jadi orang kaya lagi gitu. Dan Utsman bin Affan juga sebagai Urwah bin Khattab. Jadi kita bisa baca literatur sahabat ya, yang bukan bersama para nabi dan syuhada. Siapa yang mau nanti di akhirat kumpul bersama Nabi? Yang mau kumpul bersama Nabi sebut namanya. Yang mau bersama Nabi di akhirat sebut namanya. Yang Iman berarti sebut namanya. Dalam hati. Dalam hati. Ya. Alhamdulillah menyebut. Ya, jadi yang pertama itu akan bersama-sama Rasulullah dan syuhada. Kalau orang syuhada kan jelas ya, tanpa nilai hisab, tanpa ada hisab. Di kuburan aja istimewa banget. Orang yang syahid juga nggak harus dikapanin. Sebaik-baik penghasilan. Dengan berbisnis ini sebaik-baik penghasilan tinggal kita jadi guru saja. Karena apa? Di sini ada hadis Rasulullah yang artinya penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap beli yang makruh. Ini. Jadi lebih apa namanya? Lebih banyak berkahnya. Yang berbisnis itu. Dari tangan sendiri itu yang paling afdol ya penghasilannya dan didapat oleh kita. Rezeki yang terbanyak, ya tadi ya. Misalnya kalian berdagang, karena berdagang akan mendapat dari 10 ribu. Gimana ada tertarik dulu di sini? Ya, kalau masih kondisi sebagai santri ya
santriwati ya bisnis mungkin belum jadi prioritas, tapi boleh lah belajar mencoba ya. Nah, prioritas kan kita fokus pada belajarnya. Nah ini juga menjadikan alasan Rasulullah untuk bisnis. Biasanya bisnis adalah ladang yang jelas untuk mencari rezeki. Ladang yang jelas. Jadi apa yang bisa kita jual deh. Selama barang itu barang yang halal. Kemudian yang kedua, alasan bisnis adalah sebaik-baiknya profesi. Karena tadi luar biasa kan, keutamaannya akan bersama para nabi dan siddiqun serta orang-orang yang saya. Ketiga disebutkan gudang rezeki, gudang rezeki. Karena bisnis ini penghasilannya kadang melebihi dari gaji para orang yang mendapatkan gaji bulanan, seperti itu. Hari dapat misalnya berlipat-lipat, dan juga tadi dikatakan gudang rezeki karena pintunya rezeki yang ada 10 itu adanya di bisnis. Ya. Beliau diberi ya, banyak amal soleh, dan akhirnya beliau setelah dibebaskan menjadi pendai, menjadi dai, dan bahkan beliau termasuk orang sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Dan konon dalam hadis dikatakan bahwa rompa itu apa ya? Benda ya, bendanya Bilal itu amal itu kedengeran di surga. Ada yang tahu nggak sebab kedengaran rompanya sahabat Bilal di karena apa? Hah? Sampai kedengaran sebabnya pada amalan siri Bilal yang rutin dilakukan oleh Bilal. Nah, beliau amal siri setiap kita kalau bisa ada, ini akan membantu menyelamatkan dan menambahkan iman mereka yang saya. Amalan sirinya apa? Sampai terlompa beliau kedengaran di surga. Padahal dia masih hidup. Untuk. Dan juga bisnis menjadi dakwah ini juga contohnya penyebaran agama Islam di tanah air tertinggal. Ini enggak Wali Songo? Ya? Wali Songo kan datang kan atau dari Arab pada kedatangan di Indonesia mengajari jualan. Sambil jualan kami menyebarkan agama Islam. Kejujuran kita, kesantunan kita, ya, dan lain sebagainya. Oke, next itu mungkin alasan yang Rasulullah SAW ya, kenapa kita harus berbisnis. Adapun tips bisnis sukses lagi berkah sebenarnya banyak ya, banyak sekali. Ya, ini hanya segelintir aja, cuma tercatat 9, 10-nya lupa titik-titik tuh. Ini akan mengawal kita, menjaga kita ya, dari yang namanya bisnis yang curang, ya. Bisnis yang tidak jujur, bisnis yang tidak amanah. Karena sekarang kan banyak pembisnis yang penipu, pembohong gitu ya. Yang apalagi yang disanterin sekarang ini bisnis yang bersifat religi lah ya, seperti bisnis travel umroh yang banyak pada ditipu jamaah umroh nggak jadi berangkat karena uangnya dibawa kabur dan lain sebagainya. Jadi perlu sering-sering juga kita nengok berita ya, informasi. Terus pelajari kisah sukses orang lain ya, dari sahabat Rasulullah sampai
orang-orang sekarang ya. Itu perlu kita cari tahu lah gitu, kenapa nih mereka sukses ya. Kemudian fokus dalam wirausaha. Ini kalau bisa memang punya fokus gitu. Kecuali kalau yang udah mantep banget, udah income-nya, pemasukan udah luar biasa, kita bisa menambah wirausaha kita ya. Untuk juga menambah kesempatan kita, peluang kita untuk berbagi ya, antara sama. Khairukum khairunas anfa'uhum linnas. Modal, modal. Kalau ada modal itu lebih mendukung. Ya. Karena ini juga salah satu dari tips. Modal itu tidak harus dari kita pribadi, kita bisa aja menawarkan investasi kepada orang lain atau teman kita atau keluarga kita dan sebagainya. Public speaking ya, kemampuan menjual atau komunikasi. Jadi sebagai sales lah ya. Jadi pintar-pintar kita tuh berkomunikasi, berinteraksi. Makanya akhlak di situ main juga. Ya, kalau ada bayangan bisnisnya gitu, diam ya. Kalau belajar tidur, ngantuk ya. Ada nggak sih? Nggak ada kan yang lain? Nggak ada kan? Nggak ada lima ya. Nggak ada. Jadi network ini bukan hanya secara bisnis, tapi juga buat jaringan dakwah pun juga sangat penting. Oke, selesai kayak gitu. Selesai. Jadi peluang-peluang itu sangat terbuka lebar buat kita semua. Ada tantangan, ya, ada tantangan itu pasti ada. Udah menjadikan sunatullah dalam setiap peluang ada tantangan, setiap kebaikan ada keburukan. Betul nggak? Dalam firman Allah dalam surah apa? Dan Pak Alhamdulillah Kudulah Taqwa. Surah apa ya? Surah apa? Juz Amma ya? Apa sih ya? Bisa dan juga peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis kita, pokoknya peluang kita dari pondok nanti. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah baper. Kalau ada yang bilang, lo belajar sekolah di pesantren, kamu jadi apa? Jadi ustaz, jadi guru. Cuma itu doang. Untuk usaha susah nanti. Ternyata kan dengan kita melihat orang sukses, muslim yang sukses, pengusaha muslim yang sukses banyak sekali. Ada anak Iko yang punya bisnis propolis, pengusaha muslim muda yang sukses. Dan insya Allah akan dengan antum dan antum. Amin. Apa kabar semua? Ya, Masya Allah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya tentang peluang dan tantangan santri dalam dunia kebaikan. Ya, untuk acara selanjutnya saya memberi kesempatan untuk ikhwan serta akhwat untuk menanyakan hal yang ingin ditanyakan. Mulai dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Arodi ini Nasihat. Perkenalkan nama saya Fiawan Pratama, saya dari Cirebon. Saya ingin mempertanyakan seseorang yang ingin membuka suatu bisnis atau memulai suatu bisnis,
apakah lebih baik dia itu mencari pengalaman bisnis sebanyak mungkin atau dia mempelajari ilmu-ilmu tentang bisnis? Karena ada orang yang kita tahu pebisnis, dia itu mulai bisnis tanpa ada bekal ilmu, dia coba-coba aja. Ada lagi orang bisnis juga yang dia itu belajar ilmu bisnis, dia mengetahui bisnis apa yang dijalani, atau ilmu manajemen dan ilmu akuntansi yang lain. Nah itu yang lebih penting itu pengalaman atau ilmu bisnis. Terima kasih. Hanya itu bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkatannya pengalaman atau baca dulu ya, dari ilmunya dulu ya. Jadi kalau menurut saya lebih efisien itu kita berbuat dulu, mencoba alias mencoba. Karena menuntut ilmu itu tentunya hasil dari mencoba ilmu yang kita dapetin. Tapi tetap dengan berjalannya waktu kita mencoba, kita juga boleh baca-baca ilmunya untuk mempercepat proses keberhasilan kita. Dan insya Allah dengan mencoba pun juga kita akan mendapatkan secara otodidak, ya. Otodidak kira-kira ini ketika kita misalnya dagang keliling jualan misalnya kan exogen misalnya, oke, ya kan? Wah ini kenapa tanggal laku nih, gitu kan? Ini nongkrongnya kita nggak pas nih, bukan tempat yang ramai. Ya, kalau yang bisnis perusahaan pun juga, kalau kita punya data, jual kita nanti mencari perjalanan kita akan evaluasi. Kami dulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Sulekti. Saya akan ingin bertanya tentang atas dasar apa atau fondasi apa Pak Ustadz mengambil suatu bisnis travel, sedangkan banyak di luar sana suatu bisnis seperti peternakan, pertanian dan lain-lain. Karena pada dasarnya suatu bisnis mengambil profit atau tujuan yaitu laba. Tapi mengapa Ustaz mengambil bisnis travel dibandingkan lain? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagunya itu. Kenapa kenapa? Tapi saya lupa tuh lagunya kayak ramai-ramai. Emang tahu lagu itu? Kayak makanya, itu kan lagu 80-an 90. Ini lahirnya 2000 ya? 2005? Ya jadi kenapa? Yang pertama karena saya lebih pede di sana, ya kan? Di travel, di bisnis jasa. Itu yang pertama. Yang kedua juga ketika sampai di Indonesia ini fokus di mana, di travel haji dan umroh, ya. Karena kalau di tempat atau bisnis yang lain memang tidak meyakinkan gitu dengan kemampuan yang ada. Makanya kita milih travel haji dan umroh. Melaksanakan ibadah haji itu datang ke Baitullah tidak lain untuk ibadah, betul nggak? Untuk bertaubat, ya. Pokoknya untuk khusyuk lah, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peluang dakwah itu sangat besar. Makanya kita berharap bukan hanya komersial dalam bisnis travel umroh dan haji kita, tapi ada misi dakwanya. Pulangnya mereka akan berubah lebih baik lagi secara signifikan. Nah makanya kalau di travel saya nih kita ada follow up, ya. Ada follow upnya setelah mereka selesai umroh sama travel kita. Selain juga follow upnya itu ada WA grup, ya. Nah di situ ya kita silaturahim dan juga paling
memberikan ya postingan-postingan artikel-artikel Islami ya, atau pengajaran melalui postingan di WA ya, atau membuka pertanyaan buat jamaah yang mau bertanya tentang agama seperti itu. Tangannya dong anak ke Dimas dong, kan udah mau berdiri deh. Ayo semua yang dapat. Terima kasih Mas Dimas. Mas Dimas emang oke. Yang akut mana suaranya? Oh malu ya. Malunya akut. Insya Allah sebagian dari iman. Oke. Nama saya Sabrina Aikinasi dari Cirebon. Sabrina, saya mau bertanya, apa tantangan terbesar dalam berbisnis di dunia keagamaan dan bagaimana cara menghadapinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Jihan Kamil dari Cirebon. Ustadz, Afwan izinkan saya bertanya. Ustadz kan jadi pernah bekerja di travel haji dan umroh. Pasti kan bertemu banyak orang. Boleh dong Ustadz berbagi pengalaman yang paling terkesan ketika bertemu para jamaah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang pertama Sabrina. Top, kalau bahasa Arab pakai top ya. Itu nama Eropa tuh Sabrina. Insya Allah penyabar ya. Ya, jadi diawali dengan sebuah tantangan. Tantangan itu lumrah, sudah menjadikan sunnatullah dalam segala sesuatu ya, dan kita akan lakukan, kita niatkan, bukan hanya dalam bisnis aja, termasuk juga dalam belajar, ya kan? Mungkin di awal-awal kita ada tantangan kita masuk pesantren ini, pertama karena ajakan dari orang tua, pas datang ke pesantren karena tidak terbiasa dengan kehidupan kita sebelumnya berbeda, ada kejenuhan, ya kan? Itu kan tantangan tuh, sehingga muncul kemalasan. Tapi ketika kita bersikap bijak, istiqomah, termotivasi dengan kemauan orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, akhirnya kita semangat dan melanjutkan belajar kita di pesantren ini. Akan serius gitu. Dengan tentunya kita harus meyakini kegagalan adalah merupakan kesuksesan yang tertunda. Kalau menurut saya seperti itu. Setuju dengan kata-kata itu. Ya. Jadi penyikapannya kita terus maju dan maju tanpa bermalas-malasan. Karena salah satu lagi yang menjadikan tantangan kita dalam berbisnis itu adalah ya malas. Ya. Karena ada peluang tapi kita nggak ambil, gitu. Nah, yang konkret itu adalah seringkali yang bikin kita down adalah kegagalan. Jadi janganlah pernah ketika kita mendapatkan kegagalan ini kan maksudnya tidak berhasil atau rugi, ya kan? Atau bangkrut atau meninggalkan hutang. Justru dengan itu semua kita harus bangkit. Nah, itu yang diajarkan oleh agama kita. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang dunia bisnis, yang kedua tentang dunia perkuliahan. Yang pertama tuh bagaimana cara membangun relasi
prestasi sampai menjadi best of the best untuk penjualan tiket-tiket kayak gitu. Terus yang kedua tuh kan tadi kan ada selentingan pembicaraan tentang perkuliahan di luar negeri, apalagi khususnya di Eropa sana atau yang lain. Gitu. Jadi pertanyaan saya tuh apa yang harus kita persiapkan dulu gitu untuk persiapan untuk pendaftaran diri di perkuliahan atau hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan. Mungkin ini pertanyaan. Yang pertama tadi apa nih? Bangun relasi. Ini kita sebagai santri, sebagai dai, sebagai bisnis juga, ya, siapapun kita sebenarnya profesi kita yang namanya membangun network itu jaringan itu sebuah kemestian. Yang namanya manusia itu tidak luput dari yang namanya manusia. Kalau bahasa Indonesia kalau insanu ma'aruf koba. Mana ini? Mana ini? Akhirnya gimana? Manusia itu makhluk sosial. Jadi saya kalau di Mesir ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Cinta. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta, garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud syukur padamu atas segala cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang, sujud
sujud syukur